Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pamukti dari kelas Teknik Elektronika 2C. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas dari ulangan tengah semester mata kuliah maintenance, yaitu mengenai HIRARC atau Hazard Identification Risk Assessment. Latar belakang dari HIRARC yaitu bahaya dan resiko ada di mana-mana di sekeliling kita. Jenis bahaya dan tingkat resiko tergantung dari kondisi lingkungan yang dihadapi, termasuk di lingkungan kerja. Jenis bahaya dan tingkat resiko dari setiap tahapan proses dalam suatu proses industri adalah spesifik. Tidak semua pekerja mampu mengenali bahaya dan resiko dari pekerjaan yang mereka lakukan. Mengetahui jenis bahaya dan tingkat resiko di lingkungan kerja adalah kunci pokok untuk dapat mengendalikan bahaya dan resiko tersebut agar tidak menjadi malapetaka atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Dari berbagai teknik telah dikembangkan untuk mengidentifikasi bahaya dan kajian risiko, sehingga dapat dikembangkan sistem atau program pengendalian bahaya dan risiko di tempat kerja. HIRARC adalah metode yang banyak digunakan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Definisi dari HIRARC sendiri merupakan metode identifikasi yang digunakan untuk meninjau hazard suatu operasi atau proses secara sistematis, teliti, dan terstruktur yang dapat menimbulkan risiko merugikan bagi manusia, fasilitas, lingkungan, atau sistem yang ada, serta menjelaskan penanggulan risiko. Tingkat atau level implementasi suatu program berdasarkan HIRARC dikatakan efektif atau tidak diketahui melalui kombinasi tingkat kinerja program dan tingkat kecelakaan. Penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara. Pengolahan data dimulai dengan menghitung tingkat kinerja implementasi program dari HIRARC yang sudah berjalan dan tingkat kecelakaan kerja di area unloading unit dan truk car carrier tipe semi-trailer, sehingga dari kedua data tersebut akan didapat tingkat atau level implementasi dari program. Selanjutnya, diidentifikasi potensi bahaya dan penanggulangannya dengan metode HAZOP, sehingga didapatkan perbandingan antara kedua metode tersebut. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa level atau tingkat implementasi program dari HIRARC pada proses unloading unit dengan truk car carrier tipe semi-trailer berada pada tingkat 2, yaitu cukup aman dengan kategori warna kuning. Hazard yang memiliki nilai risiko ekstrim pada proses unloading dengan menggunakan metode HAZOP, yaitu tangga terlepas, masalah ketinggian, terjepit tangga, dan masalah pedas seling. Tujuan dari HIRARC yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi semua faktor yang dapat menyebabkan kerugian pada karyawan dan lain-lain yang bahaya. Yang kedua, untuk mempertimbangkan kemungkinan besar risiko yang membahayakan siapapun yang di lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah untuk memungkinkan pengusaha untuk merencanakan, memperkenalkan, dan memantau tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa risiko tersebut cukup dikendalikan setiap saat. Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perencanaan kegiatan HIRARC. Yang pertama, melihat kondisi mana bahaya yang tampaknya menjadi ancaman yang signifikan. Yang kedua, memastikan apakah pengendalian yang ada memadai. Dan yang terakhir, dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan perbaikan atau pencegahan. Langkah-langkah HIRARC. Yang pertama yaitu ada identifikasi bahaya hazard. Identifikasi bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Bahaya merupakan sifat yang melekat dan menjadi bagian dari suatu zat, sistem, kondisi atau peralatan. Macam-macam kategori bahaya adalah bahaya mekanis,
bahaya listrik, bahaya fisik, bahaya biologis, dan bahaya kimia. Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dalam mengembangkan manajemen risiko K3. Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas organisasi. Identifikasi risiko merupakan landasan melakukan pengelolaan risiko dengan baik. Langkah sederhana adalah dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, maka kita sebenarnya telah melakukan suatu identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan landasan dari program pencegahan kecelakaan atau pengendalian risiko. Yang kedua adalah penilaian risiko risk assessment. Setelah melakukan identifikasi bahaya, dilanjutkan dengan penilaian risiko yang mana bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko serta dampak yang akan ditimbulkan. Manfaat mengidentifikasi bahaya. Yang pertama, mengurangi peluang kecelakaan. Identifikasi bahaya dapat mengurangi terjadinya kecelakaan karena identifikasi bahaya berkaitan dengan faktor penyebab kecelakaan. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman bagi semua pihak mengenai potensi bahaya dari aktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan operasi perusahaan. Yang ketiga, sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Dengan mengenal bahaya yang ada, manajemen dapat menentukan skala prioritas penanganannya sesuai dengan tingkat risikonya sehingga diharapkan hasilnya akan lebih efektif. Dan untuk yang terakhir, memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber bahaya dalam perusahaan. Dengan begitu, mereka dapat memperoleh gambaran mengenai risiko suatu usaha yang dilakukan. Sumber identifikasi bahaya dapat diketahui dengan peristiwa atau kecelakaan yang terjadi. Pemeriksaan tempat kerja, melakukan wawancara dengan pekerja di lokasi kerja, data keselamatan bahan material safety dan data sheet, dan lainnya. Manfaat viral. Yang pertama, untuk mengidentifikasi semua aspek yang bisa mengakibatkan kerugian pada karyawan dan sebagainya, yaitu yang bahaya. Untuk memperhitungkan besar kemungkinan yang membahayakan siapapun di lingkungan kerja. Yang terakhir, untuk sangat mungkin entrepreneur untuk berencana, mengenalkan dan memonitor aksi mencegah untuk meyakinkan kalau risiko itu cukup dikendalikan setiap waktu. Berikut ini adalah contoh HIRA. Yang pertama, contohnya adalah tangki penyimpanan bahan bakar. Bahayanya adalah kebocoran tangki, resikonya adalah kebakaran, dan pengendaliannya adalah pengecekan dan perawatan secara berkala terhadap seluruh bagian tangki termasuk bagian valve tangki. Yang kedua, tangki penyimpanan oli. Bahaya yang dialami adalah kebocoran tangki, resikonya adalah terpleset kebakaran, dan pengendaliannya adalah pengecekan dan perawatan secara berkala terhadap seluruh bagian tangki termasuk bagian valve tangki. Yang ketiga, aliran gas pada jaringan pipa. Bahayanya adalah kebocoran gas, resikonya adalah terbakar atau meledak, kekurangan oksigen, beracun. Pengendaliannya, perbaikan pipa instalasi gas, melakukan inspeksi berkala, pemasangan rambu-rambu larangan rokok, dan menyediakan APAR dekat terminal distribusi gas. Dan berikut beberapa lainnya adalah ada 4, 5, 6, dan 7. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.